Salam saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, di dalam kehidupan kita, apapun itu, dari kecil hingga dewasa, pasti saudara pernah diajarkan bagaimana berkata-kata. Anak kecil kalau telat berkata-kata, semua orang tua pasti bingung. Aduh, kenapa anak saya kok tidak bisa berkata-kata? Kenapa belum bisa berbicara? Nah, berarti itu suatu hal yang penting. Berbicara atau berkata-kata suatu hal yang amat sangat penting. Maka dari itu orang tua semua sangat mengkhawatirkan kalau ada anaknya mungkin setelah lebih di atas 1 tahun atau sudah sampai 3 tahun dia tidak bisa berbicara dengan baik. Itu sangat dikhawatirkan. Kenapa dia tidak bisa berbicara dengan lancar? Dan dia pasti akan berusaha membawa anak ini bagaimana minta tolong ke psikiater atau minta tolong ke hamba Tuhan, didoakan supaya dia lancar berbicara. Karena sangat dikhawatirkan kalau anak ini tidak bisa berbicara. Dia tidak bisa lancar berkata-kata. Bahkan dari itu, perkataan itu begitu amat sangat penting sehingga orang tua bisa khawatir sekali ketika anaknya belum bisa berbicara. Saudara, Kolose 4 ayat 6 dalam firman Tuhan berkata sangat jelas bahwa hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih, saudara. Jangan hambar sehingga kamu dapat menjawab kepada semua orang. Dikatakan hendaklah sesuatu hal yang disarankan. Dikatakan hendaklah minum sesuatu hal yang sangat baik, yang sangat berguna, yang sangat penting di dalam kehidupan setiap saudara. Perkataan hendaklah ini menyarankan kepada saudara semua harus melakukan. Maka dikatakan hendaklah. Bukan dikatakan cobalah saudara berkata-kata dengan penuh kasih, tetapi dikatakan hendaklah saudara senantiasa perkataanmu penuh dengan kasih. Ini hal yang penting. Makanya dikatakan hendaklah perkataanmu senantiasa penuh kasih. Dikatakan penuh kasih bahwa perkataan kita bukan oh sayang, oh manis, oh baik. Bukan seperti itu, saudara. Dikatakan perkataan kita senantiasa penuh kasih adalah perkataan-perkataan yang bagaimana kasih itu membangun, kasih itu membalut, kasih itu membebat. Ketika ada yang terluka, dia kasihnya itu membebat. Perkataan yang membebat, membalut, menolong. Ketika ada yang lemah, siapapun yang saudara temukan di dalam kehidupan saudara, ketika ada orang yang lemah, dengan perkataan kita yang penuh kasih, orang yang lemah tersebut merasa dikuatkan dalam kehidupannya, saudara. Jangan terbalik. Ketika ada orang yang mungkin bersemangat dalam kehidupannya, lalu kita berkata-kata hingga akhirnya down dan dia merasakan tidak memiliki kesempatan, dia merasakan tidak memiliki harapan. Coba saudara bayangkan, ketika kita datang berkunjung ke rumah sakit. Ketika kita datang berkunjung ke rumah sakit, ada yang sakit, bagaimana perkataan kita? Ada seseorang yang sakit, kamu sih bandel, kenapa kamu tidak mau dengarin? Kenapa kamu makan sembarangan saja? Kenapa kamu makan di pinggir jalan? Kenapa kamu makan yang tidak bersih? Bukan itu yang diharapkan oleh orang yang sakit ketika dikunjungi, saudara. Banyak dari kita semua ketika datang berkunjung kepada orang yang sakit, kita tanya, kenapa bisa sakit seperti ini? Apa sebabnya? Orang yang sakit tidak butuh untuk dikorek. Bagaimana? Ditanya, diinterogasi, kenapa sampai dia sakit? Yang dia butuhkan adalah perkataan-perkataan yang penuh kasih, yang membangun, yang menguatkan, yang membuat dia semangat untuk dia bangkit, yang memenuhi dia dengan sukacita, bukan dengan penderitaan. Bayangkan, ketika tanya, kenapa bisa sampai sakit? Sakit apa? Kenapa? Bagaimana bisa terjadi? Nah, ini dia. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia harus mengingat, meriman kembali apa yang dia lakukan. Ini yang membuat dia kira lemah. Bayangkan ketika dia lemah, tidak ada sukacita dalam dirinya, tidak ada sukacita dalam hatinya. Itu yang membuat dia akhirnya menjadi drop. Padahal saudara juga tahu, firman Tuhan jelas katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, bagaimana kita membuat perkataan kita, membuat orang lain itu memiliki hati yang gembira? Firman Tuhan saudara juga jelas katakan. Dan ada lagunya, hati yang gembira adalah obat. Nah, saudara, ini sangat jelas membuat dengan perkataan kita orang lain itu bergembira. Membuat orang lain dengan perkataan kita orang lain itu bersemangat, memiliki semangat, memiliki suatu motivasi dalam kehidupannya. Saudara, di bagian Amerika, salah satu bagian negara Amerika, ada satu gereja di mana di sana banyak orang datang ke gereja beribadah. Dan di sana terkenal sekali yang datang adalah orang-orang kulit putih, saudara. Dan gubernur bagian pada saat itu, negara bagian saat itu di Amerika Serikat, dia datang. Dia datang itu beribadah. Dia bersama dengan istrinya. Nah, ketika dia beribadah, dia masuk ruangan ibadah. Sang istri gubernur melihat ke seluruh penjuru isi gereja. Dia melihat dari ujung sampai ujung dan dia mengamatinya. Tiba-tiba matanya tertuju ke satu tempat dan dia melihat ada seorang gadis berusia 10 tahun di sana. Dia menghampiri gadis tersebut yang sedang tertunduk, yang merasakan suatu keminderan, yang sedang malu saat itu. Karena dia merasakan gadis ini bagaimana dia melihat situasi di sana semua orang-orang berkulit putih dan dia sendiri adalah orang-orang yang berkulit hitam. Anak gadis ini berkulit hitam, dia merasakan suatu minder, merasa berbeda dengan yang lainnya.
merasa kau tidak sama dengan yang lainnya, merasa dikucilkan, merasa diasingkan, merasa berbeda. Tetapi istri gubernur tersebut datang dan menghampiri gadis kecil tersebut yang berusia 10 tahun di pojok sisi gereja. Dan dia mengangkat dagu sisi anak ini. Dan dikatakan, kenapa engkau termenung? Mengapa engkau bersedih? Mengapa engkau bermuram durja? Engkau sangat cantik, matamu begitu berbinar, matamu begitu indah, engkau sangat cantik dan sangat manis. Perkataan yang dilontarkan oleh istri gubernur tersebut tanpa disadari, itu benar-benar terekam di dalam pikiran sang gadis ini. Benar-benar diingatnya, dan benar-benar dengan perkataan dari istri gubernur tersebut membuat gadis kecil ini bersemangat kembali, merasa dia memiliki harapan, merasa dia termotivasi, merasa bahwa dia berguna sekali dalam kehidupan ini. Saudara, singkat cerita, berpuluh-puluh tahun kemudian kita juga sudah mengenal suatu acara yang sangat terkenal, suatu reality show sangat terkenal di luar negeri, di negara Amerika sana juga sangat jelas, banyak orang menggandrunginya. Nah, gubernur tersebut yang datang bersama dengan istrinya, dia diundang untuk hadir dalam satu acara Oprah Winfrey di ulang tahunnya. Nah, mereka menghadiri acara tersebut, gubernur dengan istrinya tidak tahu. Begitu acara tersebut yang dibawakan oleh Oprah Winfrey, dia memanggil gubernur dan istrinya tersebut. Ketika dipanggil ke atas panggung dan dikatakan bahwa dia berterima kasih kepada istri gubernur tersebut. Kenapa? Istri gubernur tersebut pasti tidak ingat apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang diperkatakan, yang dia tidak ingat sama sekali. Lalu Oprah Winfrey berkata kepada dia, apakah ibu pernah mengingat ketika menjumpai seorang gadis berusia 10 tahun di suatu gereja, di mana dia satu-satunya yang berkulit hitam dan yang lainnya berkulit putih, tetapi ibu tersebut yang mengatakan bahwa engkau sangat baik, engkau sangat cantik, engkau sangat manis, matamu begitu indah dan berbinar. Dan Oprah Winfrey mengatakan, itulah saya yang dahulu. Kenapa? Karena dia begitu malu, merasa tidak berharga, merasa tidak berarti. Tetapi dengan kejadian itu, dengan perkataan dari ibu gubernur itu, dia benar-benar termotivasi dan dia merasa hidup dia berarti sekali, saudara. Nah, ini dia. Bagaimana kuasa perkataan, saudara? Ini amat sangat penting. Perkataan kita harus penuh dengan kasih. Apa yang dilakukan oleh istri gubernur tersebut membuat Oprah Winfrey akhirnya dia bersemangat. Dia percaya masa depan dia pasti berhasil. Dia percaya bahwa dia tidak berbeda dengan yang lainnya. Dia percaya bahwa diciptakan dia penuh makna dan penuh tugas dan penuh berarti dalam kehidupan ini. Mari saudara, jangan pernah kita melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita yang kelihatannya mungkin tidak berarti, tetapi sesungguhnya itu berarti. Kita harus mengubah cara pandang kita, perkataan kita, apapun yang kita ucapkan, sekecil apapun. Jangan pernah berpikir bahwa perkataan itu hanya sebagai gumaman saja, hanya sebagai gurauan saja, hanya sebagai bercandaan saja. Tetapi perkataan kita adalah perkataan penuh kuasa. Saudara harus ketahui, setiap perkataan kita penuh kuasa, saudara. Saudara, pernah terjadi dalam satu keluarga saya sendiri bagaimana nenek saya sendiri pada saat itu, anaknya sendiri berkata, pada saat itu anaknya dilarang untuk bermain bola keluar dari rumah dan dikatakan, kalau kamu keluar dari rumah ini bermain bola, kakimu akan patah. Bayangkan saudara, nenek saya berkata seperti itu. Dan apa yang terjadi ketika dia keluar dari rumah dan bermain dengan bola? Tiba-tiba dia mengalami kecelakaan dan kakinya patah beneran. Ingat saudara, perkataan yang kita ucapkan mengandung suatu kuasa. Maka dari itu, perkataan kita senantiasa haruslah penuh kasih. Jangan hambar, jangan sia-sia kita berkata. Lebih baik jangan berkata-kata daripada kata-kata kita hanya menyakiti orang, daripada perkataan kita perkataan yang hambar. Ketika kata-kata kita penuh kuasa, jangan menyakiti orang lain, jangan menghujat orang lain, jangan menghakimi, jangan mengadu domba, jangan membuat orang lain menjadi rendah, jangan membuat orang menjadi minder, tetapi kita membangkitkan semangat. Siapapun yang berbicara kepada saudara, ketika orang tersebut mengalami kelemahan, ketika berbicara, engkau bisa membuat dia termotivasi, membuat dia bangkit, membuat dia bersemangat dalam kehidupannya. Ketika dia sedang sakit, dia sedang berbicara dengan saudara, saudara memberikan kekuatan, memberikan bagaimana sukacita, sehingga mereka mengenal siapa Yesus. Ingat, sebagai murid-murid Yesus dimanapun saudara berada, perkataan kita hendaklah bagaimana perkataan yang penuh dengan kasih karunia, yang memberikan damai sejahtera dimanapun saudara berada. Ingat, perkataan saudara penuh kuasa. Mulai hari ini, jaga perkataanmu, hendaklah senantiasa penuh dengan kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.